monggo sareng-sareng kita wiwiti ya. Teguh Hayu Semesta. Sepindah malih Teguh Hayu Semesta. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas rahmatnya kita sekalian dapat berkumpul dalam suasana yang sangat berbahagia ini, di mana pada malam hari ini kita bertemu dalam seremoni Koro Mongso 2020 Damar Mongso Kanem. Nanti akan dibacakan oleh saudara Kinkin mengenai deskripsi Mongso. Mongso di sini merupakan kalender pertanian yang selaras dengan pergerakan alam, terutama di Pulau Jawa dan yang wilayah sewaktu. Jadi sudah semestinya lah kita sebagai generasi Jawa untuk mengaktualkan nilai-nilai kejawaan berkaitan dengan kesemestaan. Monggo kita wiwiti Ibu Pertiwi Marot dipun tinting. Ibu Pertiwi paring pukulan sandang kang murakabi paring rejeki manungsa kang bekti. Bu Pertiwi, Bu Pertiwi, Sesu tresno mring sesami. Bu Pertiwi kang adil ing budi, ayo sungkem ring Ibu Pertiwi. Kahananing Sengkala Kala Jawi Candra Damar Candra Manggasri sasi katelu titian 23 taun ya 1950 sekawan Jawa Candra. Warandina wuku langking sumo tambir windunipun sengara lambang kulawu. Dene Kala Jawi Surya Damar Surya Wijangga warsa swasana sumo langking 9 November 2012. Menggadhahipun Kala Mongso Damar Mongso Kanem sekawan dasa 3 hari palintanganipun gotong mayit. Mongso Kanem masyarakat Jawa menggambarkannya dengan candra rasa mulya kasucen. Maksudnya rasa ini akan muncul ketika orang berbudi baik. Pada mangsa ini musim hujan disertai dengan bertiupnya angin dari barat ke timur, petir menyambar-nyambar dan banyak buah-buahan seperti rambutan, durian, manggis mulai masak. Kepik air mulai berkembang biak, belibis mulai bermunculan di tempat-tempat berair, dan para petani mulai menyebar bibit tanaman padi di sawah. Terima kasih. Berkaitan dengan Mongso Kanem yang akan kita jalani ke depan, malah kita bersama-sama mengheningkan citra sejenak. Monggo kita sami wandum puja pamuji sinareng sareng poh kapti kapitayeng tak ining widi kanthi ning imtias anut agami saha kapercayan pribadi ning awit. Sang Sukmani yang kang mengkoni wahaya nguasani Sri Buwana Luhur Kawula
nulaken Sri Danyang Bumi. Om Sang Sukmaning Hyang Kang Mengkoni Wahaya Nguasani Sri Buwana Luhur. Kawula nulaken Sri Danyang Bumi. Om Sang Sukmaning Hyang Kang Nguasani Sri Buwana Luhur. Kawula nulaken Sri Danyang Bumi. Om Sang Sukmaning Hyang Kang Mengkoni Wahaya Nguasani Sri Buwana Luhur. Kawula nulaken Sri Danyang Bumi. Om mawastu wigna sidhem yating sun muji puji ku puter kileng gumiling kersaning jati ana ma saka wetan tinulak bali mengetan Tinulis Raja Iman Slamet. Gowo garu geni lelaku kepetosi Joko tawa tawi tawar saking kersaning yang Om Sang Hyang Parayang Rahayu Sangyong Agesang. Om mawastu wigna sidhem niating sun muji puji ku puter kileng gumiling kersaning jati ana ma saka kidul tinulak bali mengidul Tinulis Raja Iman Slamet. Gowo garu geni lelaku kepetosi Joko tawi tawar saking kersaning yang Om Sang Hyang Parayang Rahayu Sangyong Agesang. Om mawastu wigna sidhem niating sun muji puji ku puter kileng gumiling kersaning jati ana ma saka kulon tinulak bali mengulon Tinulis Raja Iman Slamet. Gowo garu geni lelaku kepetosi Joko tawa tawi tawar saking kersaning yang Om Sang Hyang Parayang Rahayu Sangyong Agesang. Om mawastu wigna sidhem niating sun muji puji ku puter kileng gumiling kersaning jati ana ma saka lor tinulak bali mengalor Tinulis Raja Iman Slamet. Gowo garu geni lelaku kepetosi Joko tawi tawar saking kersaning yang Om Sang Hyang Parayang Rahayu Sangyong Agesang. Om mawastu wigna sidhem niating sun muji puji ku puter kileng gumiling kersaning jati ana ma saka ngisor tinulak bali mengisor Tinulis Raja Iman Slamet. Gowo garu geni lelaku kepetosi Joko tawa tawi tawar
tawar saking kersaning yang Om Sang Hyang Parayang Rahayu Sangyong Akesan. Om Mawastu Wigna Sidam niating sun muji puji puter giling gumiling kersaning jati ana ma saka ndur tinulak bali mendur Tinulis Raja Imam Slamet. Gowo garu kenil laku kepedosi Joko Tawa tawi tawar saking kersaning yang Om Sang Hyang Parayang Rahayu Sangyong Akesan. Ojo liwat kene liwat pesisir wetan yo aku wong lawas lungguhku tengah rupaku putih kaman sira apa Gaman kula keris bener ombak bener pikukuhmu apa Pikukuh kula panutup panetepan agama. anut gustimu sapa Anut Gusti kula Ratu Adil sangka kala mata kang jumeneng sak mangke. Gedhe tanana kang luri dhuwur tanana kang ngungkuli lembutan kena jinumput Mayu ayu ning pawana. Ojo liwat kene liwat pesisir kidul yo aku wong lawas lungguhku tengah rupaku abang kaman sira apa Kan kula keris bener tonggak bener pikukuhmu apa Pikukuh kula panetepan agama. anut gustimu sapa Anut Gusti kula Ratu Adil sangka kala marta kang jumeneng sak mangke. gedhe tanana kang luri dhuwur tanana kang ngungkuli lembutan kena jinumput Mayu ayu ning pawana. Ojo liwat kene liwat pesisir kulon yo aku wong lawas lungguhku tengah rupaku kuning gaman sira apa Gaman kula keris bener tonggak bener pikukuhmu apa Pikukuh kula panutup panetepan agama. anut gustimu sapa Anut Gusti kula Ratu Adil sangka kala mata kang jumeneng sak mangke. gedhe tanana kang luri dhuwur tanana kang ngungkuli lembutan kena jinumput Mayu ayu ning pawana. Ojo liwat kene liwat pesisir lor yo aku wong lawas lungguhku tengah rupaku ireng gaman sira apa Gaman kula keris bener ombak bener pikukuhmu apa Pikukuh kula panutup panetepan agama. anut
Gustimu sapa? Anut Gusti kula Ratu Adil sangka kala mata kang jumeneng sak mangke. Gedhe tanana kang luhuri dhuwur tanana kang ngungkuli lembutan kena jinumput. Mayu-ayu ning pawana. Om prayoganira Sang Hyang angsara lawan Pratiwi mimijil yoganira Sang Hyang angilang-ilang ing siti pinongging ing samudra kumang nanggelang lembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih murup mengarep-marep anu kakeng Prabowo ketuk lindu lan prahara Lisus agung alilewan getar petir tanpa topotiro murup ingkang koloredro gumasang aneng triloka muliwah badra guru awi genang astunan purwaning sidi hamna muna maswara. Tansah pamoring suksma sinungsaya winaya ing asepi sinengeng kalbu pambukaning marana dalem saking dia belayaping luyo pindha saking suwerna susuping rasa jati sapantu ayune Allah kira dumilah mangulang ilmu hadis bangkit mingkat remangukut kukutaning jiwanggo yen mangkono kena sinebut wong sepuh liring sepuh sepiyowo awas roro nengang sujaning jiwang gamira jagatara lamun pocapan pasti luasa kutunggon sumengga sesongaran yen mangkono kena inaran ka tungkul kaming reka prawiran noraena iku seremoni ritual spirit mangsa telah kita jalani bersama. Selanjutnya
kita untuk bertembang-tembang, tembang dolanan atau tembang apa ini, makon lirir makon. Lir-lir. Nggih. Iya, kecil. Yang benar ya. Nggih. Tandure wong sumire tak ijo royo kasenggo penganten anyar. Jangon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbasuh dodo pira bumi terbedahing pinggir gemono jumatono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar halangan son Selanjutnya sambut mangsa kita ikuti wedar sastra, mungkin makon bisa membawakan satu buah atau dua buah suluk. Selanjutnya kita diskusi atau kita bertanya jawab pada makon. Nggih. Misalnya tetembangan lintune betul napa? Satu contoh ngoten, Pak. Satu contoh tembang miturut panjenengan sing saged digawakne sesuai kalih suara jenengan sakniki. Pendek nggih mboten napa gambuh napa siap. Misalnya sakit suluk pendek mboten napa damel kenale kanca-kanca. Mangke kesane tanglet-tanglet. Nggih mboten napa-napa. Muratola utama kumrape wong tanah sawi wong aku ngeci kondo panemban seno pati kapati amar suti sudan holana kinatu topo broto tanam ing siang rat memangun karena biasa tomo. Kamu. Nah, serahne nika temane dalam kaitan mongso kalih-kalih niki wabil khusus wedar sastra makon kedah jelasaken apa nyritakaken napa secara ringkas perihal tembang sing sampun jenengan tembangkan kuwau mangke kanca-kanca kersane bertanya ngoten sedikit bertanya. Kula wakil anu anak kula ki anu nggih sekadi mboten napa-napa kok Mas. Niki kan damel contoh menawi benjing saged dimatengaken kan lebih saged ditata. Kula wakil anak nuhun. Ora nang Bandung. Soale suaran ora. Nggih, monggo Mas Bambang bisa dikenalkan. Tembang lagu Tomo artinya adalah satu contoh, satu tauladan sosok Senopati Ratu Mataram yang pertama. Terus mungkin ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang kurang dipahami bisa dibahas saat ini.
Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibahas. Tentang Nulado Lakutomo ini menceritakan kisah pada zaman Mataram. Jadi zaman itulah terjadi perpaduan konsepsi antara Jawa, Hindu dan Islam. Ini kita bisa melontarkan pertanyaan ataupun komentar-komentar berkaitan dengan tembang tersebut ataupun dengan latar belakang Mataram. Monggo Hadi, mungkin ada pertanyaan tentang Sunan Kalijogo misalnya, karena Mataram kita tidak bisa meninggalkan nama Sunan Kalijogo, atau misalkan Aryo Penangsang. Ini kan kita buat contoh untuk besoknya supaya lebih interaktif. Kalijogo itu dari kata penjaga kali atau Jogoteto, atau di masa itu namanya ulu-ulu. Di sastra Jawa ada satu gaya sastra, satu contoh umpama menyatakan sarentek itu dengan kias plesetan kata yang contohnya gebyok malang bedalan. Artinya gebyok itu malang bedalan, artinya jembatan atau kretek, maka ketemunya adalah sarentek. Begitu juga Kalijogo itu ulu-ulu, maka ketemunya adalah Bengkulu. Beliaulah yang konsep-konsep menyambungkan Jawa Islam, maka konsep itu dipakai, muncullah kerajaan Mataram. Jadi perkawinan di Jawa Islam, penghulunya para wali. Gitu yang dimaksud Kalijogo. Mungkin Heru ada pertanyaan berkaitan dengan Kalijogo atau Lokajaya ini apa? Sanggar Lokajaya Di dunia politik tidak ubahnya hari ini ataupun kapanpun, ketika ada sesuatu yang mungkin dianggap kurang bijak atau kurang adil, maka setiap politisi akan melakukan gerakan-gerakan, mungkin demonstrasi, mungkin apa. Kalau di hari ini mungkin dikatakan demonstran atau bahkan kalau lebih parah perusuh. Tapi di waktu itu di bahasa yang dipakai keraman. Artinya yang bikin keramaian, yang bikin kekacauan. Tapi itu sebuah gerakan. Maka dengan aksinya menjadi Lokajaya, dengan aksi itu maka Said dirangkul dan dimasukkan dalam Kasunanan. Jadi itu gerak politik Said. Berarti ini Itu berandal sing anu. Kan salah paham. Jadi itu aksi politik untuk sebuah tatanan yang mungkin dianggap beda. Demo lah saya mulai. Terus apa mana ya? Guntur, mungkin ada pertanyaan tentang seputar Mataram, karena Mataram ini merupakan kerajaan besar di tengah Jawa. Jadi pasca Majapahit berdiri kerajaan Demak, kemudian Pajang, dan setelah Pajang itulah Jawa itu bersatu dalam konsep Jawa Hindu Islam. Ketika sebelumnya itu Hindu di zaman Majapahit, Islam di zaman Demak, selanjutnya terkonsepsi dalam Mataram oleh Sunan Kalijogo, yang sampai saat ini masih kita sering dengar istilah Sri Sultan Hamengkubuwono ataupun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu merupakan pecahan dari Mataram, karena Mataram ini Jawa besar, pecah di masa Belanda karena infiltrasi politik dari pemerintah Belanda waktu itu, sehingga pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Di sanalah Jawa mengalami polarisasi atau bias, dan kita untuk melakukan nilai-nilai kejawaan semata-mata adalah untuk mengingatkan akan nilai-nilai keluhuran budaya Jawa. Oke lah kalau kerajaan Jawa itu pecah
porak-poranda jadi banyak macam-macam aliran, macam-macam kerajaan, tetapi nilai-nilai Jawa mari kita aktualkan bersama. Jadi selanjutnya kami persilakan lagi, mungkin ada yang bertanya lagi tentang Jawa Hindu Islam dalam masa Mataram, karena kita berangkat ke depan di masa Indonesia Merdeka ini tidak luput juga dari peran-peran tokoh-tokoh spiritual Hindu Jawa Islam yang menjadikan Republik ini berdiri. Itu adapun di waktu itu latar belakang dan konsep munculnya berdirinya sebuah kerajaan baru Mataram, itu ada beda pendapat di era sebelumnya. Mungkin yang sering dikenal munculnya tokoh Siti Jenar dan sebagainya, itu sebenarnya nggak ada secara biologis, secara apapun manusia berasal dari binatang, dari cacing terus menjadi manusia, itu nggak ada, itu fiksi, kias. Yang sebenarnya terjadi adalah itu gelar dari pendiri Majapahit, itu Prabu Brotono. Bro artinya merah, Tono artinya tanah. Jadi tanah merah. Ya dimaksud Pangeran Tanah Merah atau Lemah Abang, atau kalau dikromokan tanah itu Siti, Abang itu Jenar. Jadi itu adalah ideologi Majapahit yang berbenturan, yang beda dengan ideologi yang mau muncul, yaitu Demak. Maka disinilah ada beda pendapat yang semakin meruncing. Jadi itu awal mula munculnya konsep untuk berdirinya sebuah kerajaan di Mataram. Jadi yang dimaksud Siti Jenar itu. Terus kenapa di kias-kias buku itu segumpal tanah yang katutan lur lah, katakanlah segenggam lumpur yang katutan lur dilempar jatuh ke tanah Jawa. Apa itu maksudnya? Itu bahasa pujangga, bahasa sastra. Segumpal tanah itu maksudnya sari-sari makanan yang ada di dinding rahim seorang ibu, dan lur di sini adalah embrio. Maka dilemparkan jatuh ke tanah Jawa. Jawa itu Jawi atau Joko, maksudnya lahir menjadi manusia. Jadi bukan cacing dalam artian itu, bukan. Artinya kita sebagai anak manusia yang punya alur Jawa. Alur di sini maksudnya alur. Jadi ini bicara tentang Handayoningrat ataupun Kebu Kenongo, yaitu Pengging, ya Pengging. Itu keturunan dari Terah Majapahit. Maka Majapahit beli Majapahit adalah Prabu Brotono. Jadi ini alur, ada alur sejarahnya. Itulah yang dinamakan cacing. Itu bukan cacing-cacing itu sastra, cara penyampaian sastra seperti itu. Jadi yang ada adalah perang ideologi untuk sebuah tatanan pemerintahan di waktu itu antara Demak dan ideologi Majapahit yang sudah hancur waktu itu. Jadi ini lantas karena semakin meruncing, ada kompromi, bargain, terus dimunculkanlah perpaduan, yaitu perkawinan antara Jawa dan Islam. Penghulunya adalah Kalijogo. Mungkin nenek pertanyaan meneh kanca-kanca iki paling gak saiki ada kayak contoh sesuk untuk pertemuan ke depan ini lebih dimatangkan ketika pemedar sastra ini membawakan sebuah tembang atau teori masing-masing ini membawa teks juga yang terujukan pertanyaan. Kalau misalkan tadi tembang yang dibawa Makon sinom apa mak mau sinom Nulodo Utama kan, karena kita kesulitan nggak pegang teks jadi nggak tahu kan. Mungkin besok bisa dilengkapi kayak itu atau di tel yang kayak itu. Dan nggak berkutat pada tembang, misalkan sastra yang bisa diangkat dalam suatu waktu, mungkin berbentuk suluk atau berbentuk prosa misalkan, ataupun cerita-cerita pendek, itu bisa menjadi bahan diskusi bersama.
sementara mungkin cukup ya tentang Wadah Sastra kali ini. Yang penting ke depan kita ada pematangan yang lebih-lebih lagi. Monggo kita tutup dengan tembang Pamungkas apa hat? Iya, ya kuwi awakmu hat sing anu. Sing dadi pekatik digro nganggili iku. Turi putih ditandur ning kebun aku. Ayo. Turi putih ditandur ning kebun aku. Semretipun nyemplung mbok ira kembangi apa. Mbok kira kembangi apa. Kembang tebu cacahe 7. Kembang tebu cacahe 7. Kang mintu marang guru berlakune ora kliru. Mbok kira kembange apa. Kembang jambe dironce-ronce. Kembang jambe dironce-ronce. Rumono pituture ben ra keton tembe mburine. Mbok kira kembange apa. Kembang waru diwiru-wiru. Kembang waru diwiru-wiru. Apa to tegese guru digugu uga ditiru. Mbok kira kembange apa. Mbok kira kembangnya apa dipikir dewe-dewe ya. Ini gak keliru. Semoga acara pada mari membawa manfaatkan dengan perkembangan terbaru nanti kita benahi bersama. Semoga membawa manfaat bagi kita dan semesta, bagi khususnya bagi peradaban budaya Jawa. Selanjutnya nanti setelah acara ini tutup pun kita bisa untuk belajar yang lain ataupun diskusi mungkin sebenarnya rencananya untuk di akhir setelah ini selesai ada satu teks Mahabharata yang mungkin bisa kita pelajari, bukan teks Mahabharata maksudnya tembang tentang Mahabharata itu bisa kita pelajari. Nanti teman-teman bisa memberikan masukan apa yang selayaknya untuk dipelajari atau diangkat berkaitan dengan budaya kita, budaya Jawa, sekaligus sebagai komunikasi antar budaya, karena mau tidak mau Jawa ini sekarang menghadapi problematik sosial secara internasional berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan macam-macamnya. Jadi kita mengenal budaya lain itu untuk memotivasi bahwa budaya kita layak diluhurkan, tidak kalah dengan budaya bangsa yang lain. Semata-mata kita belajar atau mengenal budaya lain adalah sebagai pembanding ataupun untuk memotivasi kita melangkah lebih maju lagi dalam mengaktualkan nilai-nilai lokalitas Jawa. Akhirnya kami tutup. Rahayu, rahayu, rahayu.
Samya Rahayu Santiaso.